Jadi alhamdulillah kita terlahir sebagai umat Islam yang bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu nikmat yang paling besar, ya. Nah, setelah kita dapat nikmat dari Allah yang kita sudah terlahir sebagai umat Islam, ini wajib kita syukuri, ya. Wajib kita syukuri bahwa kita punya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat ini nih, jadi yang namanya nikmat bukannya kita dapat uang saja, bukannya kita dapat sehat saja, ya, tetapi kenikmatan yang paling besar adalah bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ya. Siapa Allah itu? Tuhannya kita, umat Islam. Dah sampai situ dulu dah keterangannya. Selanjutnya wabil islami dina. Yang kedua, setelah kita bertuhankan kepada Allah, Islam adalah sebagai agama, ya. Islam sebagai agama. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah cuma agama Islam. Pertahanin nih yang sudah menganut agama Islam. Sampai kapan? Sampai kapan pertahanan kita memegang agama Islam? Sampai akhir hayat kita. Jangan dilepas, ya. Tanamkan di hati kita, pelajari terus ilmu keislaman. Agar apa? Agar kita bangga menjadi umat Islam, ya. Jangan cuma nama doang Islam, ngaji tidak bisa, ya. Nggak bisa baca huruf alif bata. Ini hati-hati, ya. Mesti apa? Mesti belajar ilmu tentang keislaman, ya. Ini kita mesti ridho, mesti bangga dengan ajaran Islam. Itu yang kedua. Setelah bertuhankan Allah, yang kedua beragamakan Islam. Nah, setelah itu wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang ketiga, setelah kita ridho beragama Islam, kita juga mesti ridho, mesti ikhlas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan juga sebagai Rasul. Nabi kita adalah Nabi Muhammad yang perlu kita idolakan, yang perlu kita tiru, yang perlu kita contoh, ya. Apa yang perlu dicontoh dari Nabi Muhammad? Di antaranya akhlak. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita sebelum yang lain-lain, sebelum mengenal hukum, tapi diperkenalkan adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apa sih akhlak? Yaitu tentang budi pekerti. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah, bagaimana kita berakhlak kepada Nabi dan Rasulnya, bagaimana kita berakhlak kepada para sahabat, bagaimana kita berakhlak kepada kedua orang tua kita, bagaimana tata cara berakhlak kepada guru-guru kita, itu diajarkan semuanya, ya. Diajarkan di mana? Di dalam hukum-hukum Islam. Makanya sehebat apapun kalian, perhatikan, sepandai apapun kalian, ketika tidak memiliki akhlak, tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka di mata Allah dan Rasulnya kamu nol, kita nol. Kalau nggak punya akhlak, punya ilmu, ya, punya harta, ya,
kemudian tidak diiringi akhlak, maka ilmu tadi nggak ada apa-apanya. Ya, al akhlaqu fawqal ilmi, kedudukan akhlak berada di atas ilmu. Nah, oleh karenanya budayakan akhlak-akhlak yang terpuji. Salah satu contoh akhlak yang terpuji, kalau kita di sekolah ketemu guru ucapkan salam, masuk kelas ucapkan salam, keluar dari kelas ucapkan kepada siapa? Pertama kepada guru. Budayakan tuh salam dengan mencium tangan guru. Cara nyiumnya bukannya di sini ya. Nih, perhati ini. Jangan ngaji sama sinetron, tayangan-tayangan TV yang tidak mendidik. Ajaran Islam, cara mencium tangan guru atau orang tua bukannya di jidat, di dahi, bukan, salah. Atau di pipi. Tetapi di mana? Di hidung. Ya. Jadi kalau bermusafahah, bersalaman kepada guru, kepada orang tua, cium tangannya dengan menggunakan hidung. Kalian tahu nggak, alat indera pencium adalah hidung, bukannya pipi kan, bukannya jidat. Ya, jadi alat indera penciuman adalah hidung. Cium tangan guru dengan penuh keikhlasan. Gitu caranya. Nah ini, mudah-mudahan kita tergolong anak-anak siswa yang memiliki akhlakul karimah. Baik, kesimpulannya adalah nikmat dari Allah sebagai akidah kita. Yang pertama adalah Tuhan kita adalah Allah. Allah adalah sebagai Tuhan. Yang kedua apa? Islam sebagai agama. Dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Baru 3. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan mengenai aqidatul ijmaliyah. Mudah-mudahan biar sedikit ini ada manfaatnya. Ya, kita bisa beramal dengan ilmu yang kita sudah pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.